menampilkan video kolaborasi mengenai kasus DBD pada ibu hamil. Untuk videonya, langsung saja kita saksikan bersama-sama. Check it out. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fani Sophia Madania. Saya yang akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Nah, diskusi pada hari ini yaitu DBD pada ibu hamil. Nah, kenapa kita semua harus membahasnya? Karena belakangan ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada ibu hamil, yaitu kasus DBD terutamanya yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengetahui dari setiap profesi-profesinya itu bagaimana asuhan yang diberikannya, penata laksanaannya, dan kalau misalnya ada pemeriksaan penunjangnya seperti apa. Nah, untuk dari profesi perawat itu sendiri bagaimana penata laksanaan atau asuhan yang diberikan kepada ibu hamil yang terkena DBD. Baik, dari profesi perawat sendiri, dalam menanggapi kasus ini, kita akan melakukan observasi keadaan umumnya terlebih dahulu. Seperti cek tanda-tanda vital, seperti tekanan darah, kemudian suhu, respirasi, dan nadi. Nah, jika sudah terlihat keluhan ibu seperti mengalami DBD, lanjut kita akan melakukan kolaborasi terhadap analis untuk melihat trombosit, untuk mengecek trombosit dan juga mengkonsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan resep obat. Baik, setelah konsultasi ke dokter terus bagaimana? Nah, jika terbukti ibu positif mengalami DBD, maka dilakukan perawatan lanjutan seperti diberikan obat, kemudian penuhi kebutuhan cairannya seperti dilakukan infus. Nah, setelah itu pasien dianjurkan ke ruangan rawat inap untuk lebih mudah memantaunya. Anjurkan ibu hamil untuk mengatur pola makan dengan makanan yang sehat, kemudian juga penuhi cairan dengan minum 8 gelas sehari untuk membantu memulihkan kondisi kesehatan ibu. Mungkin seperti itu dari profesi perawat. Oke, baik rekan-rekan semua, itu penjelasan dari asuhan yang diberikan oleh profesi perawat kepada pasien DBD, khususnya kepada ibu hamil. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagaimana penata laksanaan atau asuhan yang diberikan oleh kesehatan masyarakat kepada ibu hamil yang DBD. Baik, kita sebagai tim kesehatan masyarakat ya biasanya dalam menangani kasus ini tuh memberikan penyuluhan. Nah, memberikan penyuluhan ini kepada masyarakat mengenai apa itu DBD tersendiri ya, dan juga penyebabnya bagaimana, gejalanya bagaimana, dan juga pencegahannya bagaimana. Nah, untuk kesehatan lingkungannya biasanya kami menyarankan untuk menggunakan 3M+, yaitu yang pertama menguras, menutup, dan juga memanfaatkan. Nah, untuk menguras maksudnya menguras tempat-tempat yang sering menjadi penyimpanan air ya, seperti bak, toren, dan lain-lain. Nah, untuk menutup maksudnya menutup rapat-rapat tempat penampungan air dan juga mengubur barang-barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor yang dapat menimbulkan banyak nyamuk. Untuk yang terakhir yaitu memanfaatkan. Maksudnya memanfaatkan kembali limbah, barang bekas atau daur ulang. Nah, untuk nilai plusnya yaitu kita itu bisa memelihara ikan-ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, gotong royong untuk membersihkan lingkungan, memperbaiki saluran dan palang air. Itu cukup dari Kesmas. Baik, terima kasih kepada profesi kesehatan masyarakat yang telah memaparkan atau memberikan cara penata laksanaan atau asuhan yang diberikan oleh kesehatan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya dari bidan, bagaimana asuhan dari kebidanan yang diberikan untuk ibu hamil yang mengalami demam berdarah.
Ya, baik dari profesi kebidanan sendiri, yaitu kita bisa menjelaskan kepada ibu tentang keadaan yang dialaminya mengenai DBD, sehingga ibu dapat bersikap kooperatif terhadap tindakan yang dianjurkan atau yang diberikan. Nah, anjurkan ibu untuk makan makanan yang sehat, terus perbanyak ibu untuk minum air putih. Sarankan ibu untuk mengkonsumsi jus jambu untuk menahan atau menambah trombosit serta menjaga lingkungan tempat ibu tinggal, dan meminum obat yang sudah dianjurkan oleh dokter. Mungkin itu asuhan yang diberikan dari kebidanan. Baik, terima kasih kepada profesi bidan yang telah memaparkan asuhan dari kebidanan itu sendiri. Dan untuk selanjutnya, bagaimana asuhan yang diberikan oleh profesi analis? Baik, dari tim analis biasanya kami melakukan tes ramplit. Nah, tes ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sabuk atau manset tensi agar darah terbendung, dan pada bagian bawah dibuat lingkaran berdiameter, biasanya di sini ya dibuat diameter 5 cm. Nah, bila dalam 10 menit terbendung lebih dari 10 sampai 20 bintik, itu terbukti 80% positif terkena DBD. Tapi agar lebih jelasnya dilakukan tes laboratorium untuk tes trombosit. Nah, setelah dilakukan tes ramplit ini, biasanya tim analis melakukan pengambilan darah untuk mengecek trombosit. Nah, pengecekan trombosit ini digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis pasien. Nah, biasanya pada trombosit normal itu sekitar 150.000 sampai 450.000 per mikroliter. Sedangkan pada pasien DBD memiliki jumlah trombositnya itu sekitar kurang dari 150.000 per mikroliter. Mungkin itu pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh tim analis. Baik, terima kasih dari profesi analis yang telah memaparkan asuhan yang diberikannya gitu ya. Untuk selanjutnya, bagaimana dari profesi dokter untuk memberikan asuhan yang diberikan kepada pasien ibu hamil yang terkena DBD? Biasanya dari kami profesi dokter menganjurkan pasien untuk mengkonsumsi obat parasetamol. Selain itu, jika trombosit kurang dari 20.000, maka dianjurkan untuk melakukan transfusi trombosit. Biasanya kami juga menganjurkan perawat untuk memberikan cairan infusan RL kepada pasien dengan dosis 5-7 ml tiap kilogram per berat badannya per 1 jam. Itu selama 1-2 jam ya. Kemudian diturunkan dosisnya menjadi 3-5 ml tiap kilogram berat badan per jamnya, sekitar 2-4 jam. Kemudian diturunkan kembali menjadi 2-3 ml per kilogram berat badan per jamnya sesuai dengan kondisi pasiennya juga. Selain itu dicek juga tanda-tanda vitalnya. Terima kasih kepada profesi dokter yang telah memaparkan asuhan yang diberikan kepada ibu hamil yang terkena DBD, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada profesi-profesi yang lainnya seperti keperawatan, dari kesehatan masyarakat, dari kebidanan, dan dari analis itu sendiri. Nah, mungkin dari sini saya menyimpulkan bahwasanya asuhan yang diberikan kepada ibu hamil yang terkena DBD itu kita semua tim kesehatan saling berkolaborasi, baik yaitu perawat dengan analisnya, perawat dengan dokter, atau dari kesehatan masyarakatnya yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung gitu ya. Nah, mungkin untuk mengurangi masalah tersebut, masalah yang terjadi kepada ibu hamil yang terkena DBD. Nah, untuk mungkin dari kesehatan masyarakat itu sendiri harus terus-menerus memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan kita semua tenaga kesehatan harus meningkatkan kualitas atau asuhan yang kita berikan kepada ibu hamil tersebut, supaya ibu hamil yang sudah terkena DBD itu tidak terkena lagi gitu ya. Mungkin saya akhiri untuk pertemuan diskusi pada hari ini, yaitu diskusi terkait ibu hamil yang terkena DBD. Untuk diskusi selanjutnya saya akan informasikan lagi. Untuk selanjutnya saya akhiri rapat pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada diskusi, sudah memberikan asuhan, sudah memaparkan asuhannya gitu ya.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Tempat di dalam tanah agar Ibu hamil yang mengalami untuk saya kami dari kelompok 2 Izin memperkenalkan. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video kolaborasi mengenai kasus DBD. DBD pada ibu hamil. DBD pada ibu hamil. DBD pada ibu hamil. kami dari kelompok 2 Akan menyajikan video.